Shalom semuanya, salam kenal. Nama saya Yeri. Kesaksian ini berbicara tentang bagaimana Tuhan melembutkan hatiku dan juga bagaimana Tuhan mengubah hidupku. Saya memilih kesaksian ini karena ini merupakan mukjizat terbesar dalam hidupku dan juga menjadi berkat yang terbesar dalam hidupku. Saya berharap lewat kesaksian ini teman-teman semua yang mendengarkan dapat mendapatkan berkat dan juga penguatan. Dan juga saya yakin lewat kesaksian ini, nama Tuhan Yesus makin dipermuliakan. Saya pernah ada di masa di mana saya menjadi agnostik. Sekitar tahun 2009 sampai 2001, itulah masa di mana saya tidak peduli tentang kerohanian. Saya tidak mau ke gereja, tidak mau mengenal Tuhan, bahkan saya tidak mau berdoa sama sekali. Otomatis kehidupan saya penuh dengan kompromi, baik yang dilakukan saya di pekerjaan dan juga di kehidupan. Kompromi akan dosa itu membuat saya semakin jauh dan semakin meninggalkan Tuhan. Sebelumnya saya pernah melayani di suatu gereja. Saya sangat aktif, tetapi karena saya tidak melihat adanya keteladanan yang baik dalam pelayanan saya dan juga dalam keluarga saya sendiri, saya mulai timbul rasa kecewa, dan juga saya mulai menghindari dan juga menjauhi kegiatan keagamaan dan juga Tuhan itu sendiri. Tetapi justru semakin saya menjauh dari Tuhan, saya semakin terpuruk, saya tidak bisa menjaga api saya. Pada suatu titik saya menyadari bahwa saya tidak mungkin bisa menjaga api saya kalau saya tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Di sini ada sebuah gambaran yang mengingatkan saya bahwa sebuah arang tidak akan pernah bisa menyala terus-menerus kalau berada di luar tungku. Gambaran saya itu mengingatkan betapa pentingnya komunitas dalam kehidupan saya. Awal kekecewaan dan kepahitan saya dimulai dari hidup saya sejak kecil, di mana saya diasuh oleh keluarga lain, sedangkan keluarga saya sendiri menolak saya dan juga memberikan kepada orang lain. Seiring berjalannya waktu, saya mengetahui bagaimana alasan-alasan saya ditolak, saya tidak diinginkan, bahkan saya berusaha digugurkan. Ironisnya, saya melihat bahwa keluarga kandung saya adalah keluarga yang melayani Tuhan, yang aktif dalam pekerjaan Tuhan. Itu membuat saya semakin sakit dalam hati saya semakin mempunyai kepahitan. Dalam masa pertumbuhan itu, bukan hanya di keluarga, tetapi dalam masa-masa di sekolah, saya mengalami berbagai hal penolakan karena status saya. Saya mengalami berbagai perlakuan yang tidak normal, membuat saya semakin menutup diri, membuat saya semakin tidak mau berhubungan dengan orang lain dan menjadi seorang yang tidak mau terbuka. Hal itu membuat saya pernah beberapa kali tidak naik sekolah, dan juga membuat saya beberapa kali dikeluarkan dari sekolah. Karena saya menjadi seorang yang nakal, saya menjadi seorang yang pendendam, dan saya menjadi seorang yang haus akan perhatian. Dalam masa-masa itu, saya pernah ditangkap Tuhan. Saya berada dalam sebuah pekerjaan di mana Tuhan mengizinkan saya terlibat dalam sebuah pelayanan secara tidak langsung, dan saya mulai belajar untuk mengenal Tuhan. Tetapi dalam pelayanan itu, saya melihat tidak ada teladan yang bisa saya contoh, baik dalam pelayanan di gereja maupun di luar. Dan saya berada di lingkungan di mana orang-orang merasa dekat dengan Tuhan,
tetapi tetap melakukan hal-hal yang berkaitan dengan dosa. Hal itu membuat saya semakin ingin meninggalkan Tuhan, semakin yakin bahwa Tuhan itu tidak ada. Dengan hal itulah, saya memutuskan untuk jauh dari Tuhan. Saya hidup sesuka saya. Pemulihan saya dari kekecewaan dan juga kepahitan justru terjadi pada masa-masa COVID, di mana seluruh pekerjaan yang saya kerjakan dan juga seluruh yang saya lakukan selama bertahun-tahun habis. Disinilah titik terendahku, sehingga sudah tidak ada keinginan untuk hidup lagi. Saya pernah berpikir untuk mengakhiri hidup saya sendiri, tetapi justru disinilah saya melihat Tuhan mulai bekerja untuk memulihkan hatiku. Saat saya merasakan tidak ada dukungan dan juga bantuan dari orang lain dalam hidupku, Tuhan menunjukkan suatu ayat dari media sosial yang sangat menguatkan saya. Saya tidak sengaja melihat status dari teman saya. Ayat itu dari Yesaya 49, ayat 15. Ayat itu berkata, "Dapatkah seorang perempuan yang melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau." Ayat ini sangat memberikan penguatan dan juga pengharapan akan kesetiaan Allah dalam hidup saya, di mana saya merasa tidak ada dukungan, tidak ada seorang pun yang membantu hidup saya, membantu kesulitan saya. Di sini Allah mengingatkan bahwa Tuhan saya Tuhan yang setia. Walaupun saya tidak punya siapa-siapa, tetapi Allah akan selalu setia dalam perjalanan proses hidupku. Semenjak itu, saya merasakan banyak sekali hal positif yang merubah cara pikir dalam hati saya. Saya mulai meresponi segala sesuatu dengan positif, dan saya melihat banyak pertolongan Tuhan mulai terjadi dalam kehidupan saya. Secara perlahan, Tuhan memberikan pertolongan dan juga memberikan kekuatan, bahkan memulihkan hubungan saya dengan istri dan juga hal-hal lainnya. Dalam melewati segala proses di kehidupan saya, support dan juga dukungan istri sangatlah penting, karena saya merasakan bahwa istri yang selalu berada di samping kita, yang tahu secara utuh bagaimana kehidupan kita, baik di keluarga, bagaimana memperlakukan mereka, bagaimana saya banyak berkompromi akan dosa lewat kehidupan dan juga pekerjaan yang saya lakukan. Pastinya hidup saya jauh dari Tuhan tidak akan memperlakukan keluarga saya dengan baik. Saya menyadari itu, dan saya minta ampun akan hal yang sudah saya lakukan. Istri saya menjadi penolong yang luar biasa. Dia tidak banyak bicara dalam segala hal yang saya lakukan dan tekanan yang saya berikan. Tapi saya melihat istri saya selalu berusaha untuk meredam segala yang saya lakukan terhadap keluarga saya. Setelah pemulihan ini, saya melihat dan juga menyadari bahwa istri saya tidak hanya diam, tetapi mengadu kepada Tuhan. Kehidupan doa yang dibangun istri saya secara tidak langsung mengubah kehidupan saya. Saya percaya Tuhan mendengarkan seluruh doa istri saya. Dan Tuhan mulai melembutkan istri saya dan juga hidup saya sendiri, sehingga benar-benar mengubah kami semua. Lewat doa inilah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, menunjukkan kesetiaan-Nya, dan juga memberikan pengharapan yang baru bagi keluarga kami, sehingga mempunyai pemulihan yang lebih lagi setiap waktu, membuat keluarga kami merasakan damai sejahtera dan juga sukacita yang sudah lama tidak kami rasakan. Saya merasakan
bahwa Tuhan mereset keuangan saya dari nol, karena Tuhan tidak berkenan dalam banyak hal yang saya lakukan, dari pekerjaan dan juga kehidupan saya yang penuh dengan kompromi akan dosa. Saya menyadari hal itu membuat saya semakin jauh dari Tuhan. Semenjak saya memutuskan untuk mau mendekat kepada Tuhan, saya belajar berdoa, saya kembali ke dalam pelayanan, saya mau belajar tentang firman Tuhan dan juga menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Di titik itulah saya melihat bahwa Tuhan mulai bekerja dalam kehidupan saya. Tuhan memulihkan hubungan saya dengan istri, Tuhan mulai memulihkan hubungan saya dengan keluarga, bahkan Tuhan memberikan bonus yang luar biasa, di mana keuangan saya secara perlahan pulih. Saya melihat bahwa kedekatan saya dengan Tuhan ini memberikan dampak yang luar biasa. Saya mulai dibukakan pintu-pintu berkat. Saya mulai merasakan apa arti damai sejahtera yang sudah lama hilang dalam keluarga saya. Dalam proses ini, saya meyakini bahwa Tuhan mau mengajarkan bahwa ada masalah yang lebih penting dari segala masalah yang pernah saya hadapi. Masalah yang paling penting adalah masalah kekekalan, di mana saya mau belajar mencari kebenaran, saya mau belajar untuk mencari Tuhan itu sendiri. Saya mulai membangun hubungan kembali dengan Tuhan, saya mau menyerahkan hidup saya belajar untuk Tuhan memimpin seluruh kehidupan saya. Dari penyerahan hidup saya inilah, saya benar-benar merasa ada damai sejahtera, ada sukacita dalam kehidupan saya. Semenjak saat ini, saya berkomitmen secara pribadi akan menyerahkan kehidupan saya dan keluarga 100% bagi Tuhan. Apapun yang saya lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan dalam segala sisi kehidupan saya. Karena saya sangat bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan ke dalam hidup saya. Saya jadi mempunyai sudut pandang yang baru, baik dalam kehidupan saya dulu, dalam masa penolakan saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan juga menguatkan orang lain dari segala macam pengalaman hidup saya. Terima kasih semuanya. Itu mungkin adalah kesaksian yang bisa saya sampaikan, di mana Tuhan mengubah hidup saya, Tuhan menguatkan saya, dan juga Tuhan memberikan pengharapan bagi saya. Di kesaksian ini, saya berharap Tuhan memberikan pengertian bagi kita semua bahwa ada satu hal yang paling penting dalam hidup kita, di mana masalah kekekalan ini perlu kita pikirkan. Kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan, kita perlu mempunyai relasi dan juga keintiman dengan Tuhan. Karena satu-satunya jalan keselamatan inilah yang memberikan kekekalan bagi kita, di mana kita benar-benar belajar untuk hidup menyenangkan Tuhan, hidup dalam pimpinan Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa menjadi saksi bagi banyak orang bagi kemuliaan Tuhan. Saya rindu lewat kesaksian ini, banyak orang yang benar-benar mau mencari kebenaran Tuhan, memfokuskan hidupnya untuk lebih lagi mengenal Tuhan. Saya yakin Tuhan akan menyertai selalu, Tuhan akan memberikan jalan, dan juga Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi semua orang yang mengandalkan Tuhan. Sebagai penutup, dalam kesaksian saya ini, saya ingin mengungkapkan rasa syukur yang sangat mendalam atas pemulihan yang saya alami dalam kehidupan saya, dari segala kekecewaan dan kepahitan yang saya rasakan. Tuhan memulihkan hati saya dan membuat saya merasakan lagi apa arti kasih sukacita dan juga damai sejahtera dalam hidup saya.
Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati.